Mulai besok tanggal 9 April 2025 setelah Idul Fitri ini, semua yang galbay wajib siap-siap. Kenapa? Karena mulai besok buat teman-teman yang masih galbay di pinjol, terutama pinjol-pinjol OJK seperti Shopee, Akulaku, Kredivo, Julo, EasyCash dan lain-lain, baik yang sudah lama galbay maupun yang baru galbay, tolong mulai besok Anda harus mempersiapkan mental Anda semaksimal mungkin. Karena saya lihat setelah lebaran ini, para debt collector pinjol akan lebih gila-gilaan lagi untuk menagih Anda. Karena sebelum lebaran kemarin sampai pada hari ini, semakin banyak nasabah yang menunggak, semakin tinggi kredit macet. Per hari ini saja, kredit macet sudah lebih dari 2,1 triliun. Yang tentunya itu semua sangat membahayakan skor kredit pinjolnya sendiri. Dan kita tahu kalau skor kredit pinjolnya sangat berbahaya, itu akan bisa membuat pinjolnya ditutup, dicabut izinnya oleh OJK. Dan untuk debt collectornya sendiri, mereka terancam dipecat. Oleh karena itu penagihan-penagihan dari debt collector pinjol akan sangat luar biasa. Terutama bagi Anda yang galbay di pinjol-pinjol besar seperti Akulaku, Kredivo, Shopee, Julo, Dana Rupiah, Tunaiku, EasyCash, Kredit Pintar, dan lain sebagainya. Mereka menagihnya itu akan lebih ganas, akan lebih gencar. Tentu kalian sudah tahu betapa hebatnya, betapa gigihnya, betapa kuatnya teroran dan cacian ataupun makian dan intimidasi dari para debt collector pinjol yang terus-menerus mereka lakukan selama ini. Nah, setelah lebaran ini, tentu mereka akan lebih gencar lagi, akan lebih ganas lagi untuk menagih Anda. Jadi bagi kalian yang benar-benar niat untuk galbay, yang benar-benar sudah gerah dengan yang namanya bayar angsuran pinjol, utang sana-sini, karena sudah tidak mampu lagi, kalian yang sudah benar-benar mempersiapkan diri untuk galbay, karena keadaan ekonomi dan kondisi yang memaksa, tolong mulai besok Anda harus mempersiapkan mental Anda. Mental Anda harus benar-benar maksimal. Nggak ada lagi cerita baper-baperan. Jangan sampai Anda terpengaruh dengan kata-kata ini itu. Kalimat-kalimat yang luar biasa sadis. Bahkan kata-kata hinaan dan ancaman dari debt collector pinjol yang sangat gencar disampaikan lewat WA, SMS, email, dan teleponan langsung. Karena memang debt collectornya sudah ditekan habis oleh pinjolnya dari kantor. Dan tentunya mereka akan lebih ganas lagi dan lebih gencar lagi. Dan itu pasti akan terjadi kalau tidak mereka harus hadapi resiko, yaitu siap-siap dipecat. Karena kalau sempat mereka tidak capai target, mereka hanya punya dua pilihan dari pinjolnya, yaitu siap-siap untuk mundur secara terhormat atau dipecat alias dibuang dari perusahaan pinjolnya. Makanya debt collector ini akan berlomba-lomba mengejar target. Mereka akan gencar sekali untuk mengejar nasabah yang menunggak. Debt collector ini akan melakukan segala cara untuk mencapai target tersebut. Dan saya prediksi mulai besok mereka sudah akan mulai melakukan pengeditan gambar-gambar. Sebelumnya pun mereka sudah mulai lakukan setelah habis hari raya kemarin. Dan ini akan lebih gencar lagi mereka karena akhir bulan akan semakin dekat. Jadi mereka akan lakukan berbagai cara mulai dari pengeditan gambar-gambar yang kepalanya dipotong, habis itu ditempelkan ke gambar orang lain. Kayak foto senonoh gitulah, yang dipakai untuk mempermalukan nasabah yang tidak bayar. Akan ada juga beredar surat-surat jalan, surat-surat OJK, laporan polisi yang katanya dilaporkan ke polisi, surat somasi, dan lain sebagainya. Yang mereka sengaja edit-edit dari hasil copy paste, entah dari manalah mereka ambilin. Tapi apapun itu semua adalah bohong belaka. Itu yang harus Anda pahami. Kebohongan-kebohongan yang sengaja mereka buat hanya untuk menakut-nakuti Anda. Mulai dari surat-surat perintah yang dikirim lewat foto-foto ke nasabah, surat-surat tugas yang kemudian dilengkapi dengan nama-nama debt collectornya. Jadi ada nama-nama debt collectornya. Tapi anehnya di surat tidak ada yang menyebutkan dari aplikasi pinjol mana. Ada yang mengatakan Anda telah kami laporkan supaya segera diproses ke tingkat yang lebih lanjut lagi. Alah, tingkat yang lebih lanjut yang bagaimana? Tapi apapun itu semua, tidak usah Anda percaya. Bahkan ada yang katanya nasabah yang sudah dilaporkan sebagai penipuan. Tidak ada yang seperti itu. Sudah berulang kali saya sampaikan kepada teman-teman bahwa nasabah galbay itu tidak akan pernah bisa diproses pidana penjara.
tidak akan pernah bisa dibui. Dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 19 Ayat 2 Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Tidak seorang pun bisa dipidana penjara hanya karena ketidakmampuan orang tersebut membayar hutang. Jadi surat-surat laporan polisi tadi, surat-surat tugas, surat somasi, dan lain sebagainya itu, mereka ambil itu dari Google, lalu diedit-edit. Anda pun bisa melakukan itu. Kemudian setelah diedit-edit, diprintlah itu. Setelah itu, difotolah itu seolah-olah itu adalah surat asli. Lalu kemudian dikirimlah itu ke Anda untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi Anda. Padahal sebenarnya itu adalah editan. Padahal surat itu adalah hasil comot sana-sini dan edit-edit. Jadi, jangan percaya dengan hal-hal yang begituan. Dan teman-teman semuanya, yang penting itu teman-teman ingat adalah jangan baper. Apalagi sampai kepikiran dengan hal-hal yang beginian. Tipuan-tipuan ini akan masif sekali dan akan gencar sekali dilakukan oleh para debt collector pinjol demi mencapai tujuan yang tadi, yaitu mencapai target. Jadi jangan sampai Anda terkecoh dengan hal-hal yang beginian. Yang penting yang Anda ingat itu dan Anda pahami adalah bahwa Anda ini gagal bayar, tidak mampu bayar karena keadaan yang memaksa. Anda itu bukan kriminal atau penipu ataupun maling seperti yang mereka tuduhkan tadi. Jadi Anda jangan pernah membalas ataupun menggubris ataupun merespon semua bentuk teroran dari debt collector pinjol tadi. Apalagi edit-editan surat-surat tugas, surat-surat laporan kepolisian, gambar-gambar yang tidak senonoh seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Intinya adalah jangan sampai Anda baper. Jangan sampai mental Anda down hanya karena ulah debt collector murahan yang begini. Jangan sampai Anda gampang terpengaruh dengan hal apapun yang dilakukan oleh debt collector. Anda harus ingat, Anda harus berpegang kuat pada prinsip sesuai dengan Undang-Undang Pasal 19 Ayat 2 tadi itu, di mana tidak seorang pun bisa dipidana penjara atau dibui hanya karena ketidakmampuan untuk membayar hutang. Jadi, resiko gagal bayar pinjol itu tidak berat. Tidak ada risiko yang berarti atau berpengaruh langsung kepada kehidupan Anda atau kepada Anda. Kecuali Andanya sendiri yang tidak bisa mengendalikan pikiran-pikiran Anda akibat teroran debt collector pinjol yang seperti tadi, yang selalu mereka kirimi ke Anda setiap hari. Ditambah lagi mencaci maki Anda, menghina Anda, dan menuduh Anda sebagai penipu atau menggelapkan uang perusahaan. Anda tidak usah percaya yang seperti itu. Jadi resiko gagal bayar itu hanyalah diteror oleh debt collector pinjol dan slik OJK Anda jadi jelek. Hanya itulah resiko gagal bayar. Hanya diteror dan dicaci maki oleh debt collector. Apapun jenis pinjolnya, sebesar apapun perusahaan pinjolnya, mau seperti apapun ganasnya debt collectornya, sesadis apapun teroran yang dikirim kepada Anda, itu semua tidak ada artinya. Tidak akan berpengaruh apa-apa kepada Anda. Anda tidak akan rugi apa-apa kalau Anda tidak baper karenanya. Tapi kalau Anda baper dan menanggapinya, bisa jadi Anda akan stres dan ujung-ujungnya Anda akan ketakutan. Kemudian Anda akan berusaha untuk membayarnya baik dengan cara gali lubang, tutup lubang, pinjam sana-sini. Itu akan Anda lakukan. Bahkan Anda akan berusaha untuk mencari solusi dengan meminjam ke pinjol lain lagi. Yang ujung-ujungnya Anda akan semakin terjerat ke dalam jeratan setan pinjol. Satu hal yang perlu Anda ingat adalah Anda ini tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Jadi Anda dipaksa oleh situasi dan keadaan ekonomi, sehingga Anda terpaksa menunda dulu pembayaran angsuran pinjol sampai nanti Anda punya rezeki untuk membayarnya. Jadi Anda belum melakukan pembayaran, bukan tidak mau membayar. Itu semua yang diakibatkan oleh karena fakta hidup atau keadaan dan kondisi Anda, bukan karena kemauan Anda ataupun kesengajaan yang Anda sengaja. Saya tahu sejujurnya Anda pasti ingin sekali menyelesaikan hutang-hutang ini. Tapi karena keadaan berkata lain, kondisi ekonomi Anda yang memaksa, yang menyebabkan kalian tidak mampu untuk menyelesaikan hutang-hutang kalian ini, jadi Anda semua harus sadari ini. Jangan sampai Anda terpengaruh dengan ucapan-ucapan debt collector pinjol atau kalimat-kalimat dari debt collector pinjol yang mengatakan Anda maling, Anda pencuri, Anda penipu, yang membawa lari uang perusahaan. Itu tidak benar. Anda ini peminjam yang akan mengembalikan pinjamannya
Tapi karena keadaan dan situasi, ditambah lagi bunga dan dendanya yang sangat besar, yang tidak masuk akal, terpaksa Anda harus menunda dulu pembayarannya terlebih dahulu. Jadi ancaman-ancaman melalui telepon tidak usah digubris lagi. Karena kalau Anda menggubrisnya, apalagi menanggapinya, maka nanti lama-kelamaan Anda akan merasa bersalah. Mental Anda akan jadi down. Anda jadi merasa malu nantinya. Bahkan Anda merasa tertekan dan bahkan ujung-ujungnya nanti Anda akan stres. Yang akhirnya Anda akan memaksa untuk terus membayar hutang-hutang pinjol Anda dengan gali lubang tutup lubang, pinjam sana sini, yang akhirnya beban Anda akan bertambah berat. Hutang semakin banyak sampai kemana-mana, tapi angsuran pinjolnya tidak akan pernah lunas-lunas. Kenapa? Karena Anda memaksakan diri, sementara keadaan dan situasi serta kondisi saat ini tidak lagi memungkinkan Anda untuk membayar hutang pinjol. Semakin teman-teman terpengaruh dengan teroran debt collector pinjol, maka kalian akan semakin takut. Maka semakin besarlah peluang teman-teman untuk gali lubang tutup lubang demi untuk membayar pinjol tadi. Tapi kalau teman-teman cuek terhadap semua ucapan mereka, teroran mereka, kata-kata atau kalimat-kalimat penghinaan, intimidasi yang mereka lontarkan, Anda menganggap itu semua adalah sampah, maka tidak akan ada artinya. Itu tidak akan terpengaruh kepada mental Anda dan kondisi Anda. Justru pinjolnya lah yang akan hancur dan debt collectornya lah yang akan pada kena pecat semuanya. Jadi intinya, resiko gagal bayar itu sebenarnya kepada pinjolnya sendiri dan debt collectornya. Debt collectornya yang akan merasakan akibatnya dan juga pinjolnya, bukan Anda. Kalau Anda gagal bayar, paling-paling resiko terbesarnya itu kepada Anda adalah diteror dan dimaki-maki oleh debt collector pinjolnya. Hanya itu resikonya. Mungkin bagi sebagian pinjol OJK akan terjadi BI checking atau nama Anda akan kena di slik OJK-nya. Tapi tidak semua pinjol seperti itu. Termasuk pinjol OJK yang besar-besar juga tidak semua lapor slik OJK. Tapi untuk debt collectornya dan pinjolnya, ketika Anda gagal bayar, maka resiko debt collectornya itu sudah pasti adalah kena pecat. Dan pinjolnya bisa bangkrut. Bayangkan berapa banyak orang yang gagal bayar. Terlebih yang hutang-hutangnya besar dan gagal bayar di beberapa pinjol besar OJK. Maka dengan begitu, pinjolnya bisa bangkrut dan tutup karena masalah tingginya kredit macet tadi. Jadi untuk kedepannya, mulai dari tanggal 9 April besok, Anda tidak usah lagi membuat diri Anda menderita, membuat diri Anda sengsara hanya karena teroran debt collector pinjol. Mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran ketika menagih Anda dengan mengedit-edit foto-foto Anda, menyampaikan kata-kata yang tidak layak, mengintimidasi Anda, menakut-nakuti Anda. Semua kebohongan dan hoaks-hoaks mereka produksi hanya untuk membuat Anda supaya Anda takut dan akhirnya Anda bayar dengan cara pinjam sana sini. Dan mereka tidak peduli akan kondisi dan keadaan Anda. Yang mereka pikirkan hanyalah target mereka. Dan juga pinjolnya, yang dipikirkan pinjolnya hanyalah eksistensi mereka, supaya mereka tetap bisa jalan. Padahal pada saat melakukan proses penagihan ini, mereka sendiri melanggar aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Jadi dalam hal ini, Anda tidak melakukan kesalahan. Anda berada pada jalur yang benar. Karena memang situasi dan kondisilah yang memaksa Anda. Sementara para debt collector pinjolnya telah melakukan atau melanggar banyak aturan-aturan penagihan yang telah ditentukan oleh OJK. Dan mereka sendiri telah melakukan kebohongan-kebohongan, bahkan pelanggaran akan hukum dan ketentuan di negara ini. Dengan mengedit-edit foto-foto orang lain ditempelkan ke Anda, mengedit-edit surat-surat tugas, mengedit-edit foto-foto, bahkan foto-foto aparat mereka buat di sana. Itu semua adalah pelanggaran yang tentunya tidak bisa ditoleransi. Mereka telah melakukan perbuatan melanggar aturan dan itu bisa dilaporkan. Sementara Anda tidak bayar hanya karena dipaksa oleh keadaan. Jadi dalam hal ini, Anda tidak melakukan kesalahan apa-apa. Hanya saja nanti kalau Anda sudah punya dana, Anda sudah punya duit, ya silahkan bayar hutang pinjolnya. Itu pun yang Anda bayar hanyalah pokoknya saja. Bunga dan dendanya bisa dihapuskan. Karena yang menjadi kewajiban Anda, yang uang yang Anda pinjam itu adalah yang Anda pakai, yang Anda terima. Kalau masalah bunga dan pokok itu tidak wajib harus Anda bayar. Ada duit lebih silakan Anda bayar. Tapi saran saya lebih bagus Anda hanya kembalikan
pokoknya saja. Itu pun kalau ada uang lebih. Jadi debt collector itu dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi, mereka sebenarnya bisa dilaporkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lakukan tadi. Bisa dilaporkan ke OJK, bisa dilaporkan ke AFVI, bisa juga dilaporkan kepada kepolisian karena mereka telah melakukan perbuatan kriminal dengan mengedit-edit data-data, mengedit-edit video, mencemarkan nama baik nasabah, dan lain sebagainya. Bahkan mereka bisa dikenakan pemalsuan data-data karena mereka telah mengedit-edit foto dan surat-surat penagihan terhadap nasabah-nasabah. Dan ini tentu masuk ke dalam pencemaran nama baik. Itu semua tentu bisa dilaporkan. Sementara Anda melakukan gagal bayar itu hanya karena kondisi ekonomi yang tidak bisa dilaporkan ke pidana. Karena sesuai dengan Undang-Undang Pasal 19 Ayat 2 tadi, yang punya hutang tidak bisa dipidana hanya karena tidak mampu bayar hutangnya. Jadi teman-teman, Anda siap-siap karena memang setelah Lebaran ini mereka akan mulai lebih ganas lagi, lebih gencar lagi untuk meneror Anda. Tapi segencar apapun dan sehebat apapun, atau sekuat apapun cara yang dilakukan oleh para debt collectornya untuk menagih kalian, kalian harus yakin dan bisa paham apa yang saya katakan tadi. Bahwa Anda berada di jalur yang benar, Anda tidak akan pernah bisa diperlakukan seperti yang mereka katakan, seperti video-video yang mereka edit-edit tadi. Jadi teman-teman, tetaplah semangat, jangan pernah takut sama yang namanya debt collector, karena semua teroran dan intimidasi yang dilakukan oleh para debt collector pinjol itu hanyalah hoak. Semasif-masifnya mereka, segencar-gencarnya mereka untuk meneror kalian, sehebat apapun teroran yang mereka lakukan, tidak usah digubris, abaikan saja pada saat debt collectornya menagih. Sekalipun mereka datang ke rumah Anda tidak usah takut, karena Anda berada di jalur yang benar dan Anda berada di rumah Anda. Oke teman-teman, sekali lagi saya katakan tetap semangat galbay, jangan pernah kendor semangatmu, utamakan kebutuhan keluarga dan diri pribadi. Karena kebutuhan keluarga dan diri pribadi itulah yang menjadi tanggung jawab utama Anda. Jangan hanya karena mau bayar cicilan pinjol, Anda jadi mengabaikan kebutuhan keluarga dan mengabaikan kesehatan Anda sendiri. Oke, tetap semangat galbay. Semoga materi kali ini bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.